Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dharma, pemirsa yang berbahagia, semoga Anda dalam keadaan sehat, di dalam suasana kita bekerja di dalam rumah, juga tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan pada hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita riwayat dari salah satu Sinbeng atau Senming, yaitu tentang riwayat hidup Machopo atau Tien Sang Semu, yang kebetulan pada hari ini tanggal 23 bulan 3 Imlek merupakan hari ulang tahun daripada Tien Sang Semu tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tien Sang Semu ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah merah yang bersulam, berpakaian kebesaran permaisuri. Beliau memegang rui di tangannya dan memiliki mahkota khas kekaisaran yang dihiasi oleh mutiara yang bergantung pada bagian depan dan belakang daripada mahkotanya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, Limoniang dilahirkan pada tanggal 23 bulan 3 Imlek atau Sagwe Jisa tahun 960 Masehi. Tahun itu disebut tahun Jianlong pertama di masa pemerintahan Kaisar Taichu, dinasti Song Utara. Ayah dan ibu Limoniang sebenarnya sudah memiliki 6 orang anak. Pada suatu hari, mereka berdoa kepada Kuan Im Posat atau Kuan Yin Pusat agar mereka diberkahi dalam kehidupan mereka dan dianugerahi anak kembali. Permohonan mereka dikabulkan dan akhirnya mereka mendapatkan putri ketujuh, yaitu Limoniang tersebut. Limoniang dilahirkan di Pulau Meichou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Nama kecilnya adalah Limoniang atau putri yang pendiam. Kenapa dinamakan Moniang atau putri yang pendiam? Karena ketika dilahirkan selama 1 bulan, Limoniang tidak pernah menangis, sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tuanya. Jangan-jangan anaknya bisu atau memiliki cacat fisik. Tetapi ternyata setelah 1 bulan, Limoniang kemudian bisa menangis. Sejak kecil, Limoniang tertarik pada hal-hal yang bersifat spiritual. Tekun berdoa, pintar liam keng atau nianqing, dan sudah bisa bermeditasi. Pada saat baru beberapa minggu, bila diajak ke kelenteng sembahyang oleh kedua orang tuanya, tangan bayi daripada Limoniang tersebut sudah bisa menyojak kepada altar para Senming atau para Sinbeng yang ada di kelenteng tersebut. Hal ini menimbulkan kekaguman daripada keluarga dan para tetangga Limoniang. Memang semasa kecil Limoniang juga suka menolong tetangganya yang sedang terkena musibah atau kesusahan. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Di usia balita, Limoniang sudah bisa menghafal kitab Kuan Yin Ching atau kitab Kuan Im Keng. Konon memang beliau mendapatkan bimbingan spiritual secara langsung dari Kuan Im Posat. Beliau sangat cerdas, masuk sekolah usia 7 tahun. Dan semua pelajaran bisa dihafal atau diingat
tanpa terlupa. Hal ini membuat kekaguman daripada guru Li Monyang. Monyang mampu memahami semua kitab-kitab dari Kongce atau kitab-kitab dari Konghucu, yaitu Sisu dan Wuqing atau Susi dan Ngokeng. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudari Dharma, bisa kita bayangkan betapa cerdasnya beliau. Kitab-kitab yang begitu banyak dapat dipahami dengan baik. Suatu hari ketika sedang bermain-main di pantai, karena memang tempat tinggal daripada Monyang ini tidak jauh daripada pantai, dia melihat bahwa ada seorang anak laki-laki sedang timbul tenggelam di antara gelombang. Li Monyang segera memetik sebatang gerabah. Gerabah ini adalah rumput yang besar ukurannya. Rumput tersebut kemudian dilempar ke air dan Li Monyang melompat dan berdiri di atas gerabah serta berselancar di antara ombak menolong anak tersebut dan membawanya ke pantai. Sudah barang tentu kalau hal ini terjadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang bisa ditimbulkan? Yang ditimbulkan adalah kegemparan, ya, kegemparan dan kekaguman bahwa seorang anak bisa memiliki kesaktian sedemikian rupa sehingga dapat menolong orang yang tenggelam di laut. Ketika Li Monyang berusia 13 tahun, seorang Tausu atau seorang Tosu bernama Xuan Tong datang ke Pulau Meichou. Dia adalah Tosu yang sangat sakti di zaman itu. Beliau melihat Li Monyang. Kemudian beliau melihat bahwa Li Monyang ini memiliki jodoh untuk menjadi muridnya. Akhirnya Li Monyang diangkat menjadi murid beliau. Tosu tersebut mengajari ilmu pengobatan kepada Li Monyang. Sudah barang tentu karena kecerdasan daripada Li Monyang, kemampuan untuk mengobati orang-orang yang sakit ini bisa dia terapkan dan dia bisa amalkan kepada penduduk di desa-desa sekitar yang sedang terkena penyakit atau wabah. Oleh karena itu, gadis Li Monyang ini dikenal sebagai gadis yang memiliki kesaktian pengobatan untuk mengobati berbagai penyakit dan wabah. Bagus juga kalau pada saat ini kita juga memohon kepada Macu atau Mak Copo atau Tien Sang Semu untuk memberi perlindungan kepada kita dari wabah yang melanda saat ini. Selain ilmu pengobatan, Monyang juga belajar banyak hal tentang ilmu-ilmu gaib yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian ilmu perbintangan, peredaran cuaca. Oleh sebab itu, Monyang dapat menolong mengusir roh-roh jahat, menolong nelayan yang mendapat musibah di laut, dan bahkan dapat mendatangkan hujan saat kekeringan di desanya. Meramal adalah bagian daripada ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Monyang juga dapat meramal adanya badai dan perubahan cuaca yang terjadi, sehingga dia bisa memberitahu penduduk atau para nelayan jika cuaca buruk mereka tidak berlayar atau mencari ikan. Orang-orang di desa yang mengetahui kesaktian daripada Li Monyang ini menjuluki dia dan memanggil dia sebagai Lingni atau gadis mujizat, atau Lungni, gadis naga, dan Senku, bibi atau wanita yang sakti. Li Monyang tinggal di daerah pantai. Sudah barang tentu kalau anak-anak yang tinggal di dalam lingkungan pantai pasti memiliki satu kelebihan daripada anak-anak yang tidak tinggal di dekat pantai.
Kelebihannya adalah beliau sangat mahir berenang. Sejak usia 15 tahun, beliau sudah pandai sekali berenang di laut. Seringkali Li Monyang memandu nelayan kembali dari laut ke pantai dengan menggunakan jubah berwarna merah. Ini yang kemudian menjadi ciri beliau. Li Monyang ini sering menggunakan jubah berwarna merah. Beliau tidak pernah takut dengan badai atau hujan. Tujuannya agar bisa memandu para nelayan itu kembali pulang ke rumahnya. Pada usia 23 tahun, saudara-saudari, ibu bapak, Monyang berhasil mengalahkan siluman sakti, Yang Kong. Yang Kong memiliki 2 anak buah, yaitu Qian Lian atau mata yang dapat melihat ribuan li. Kalau ukuran li itu 1 li adalah 500 meter. Dan anak buah yang kedua adalah Sun Feng yaitu telinga yang dapat mendengar ribuan pal. Pal dalam satuan di Indonesia itu 1507 meter kalau di Pulau Jawa. Tetapi kalau di Sumatera, 1 pal itu 1852 meter. Nah, 2 siluman ini terkenal sangat sakti. Tetapi mereka berhasil ditaklukkan dan dikalahkan dengan kesaktian Monyang. Akhirnya, Qian Lian dan Sun Feng menjadi pengawal Li Monyang. Kemanapun Li Monyang pergi sejak saat itu, dia selalu dikawal oleh 2 pembantunya atau pengawalnya. Pengawal-pengawal tersebut membantu Li Monyang untuk membasmi kejahatan dan menolong kapal yang sedang diserang badai. Pekerjaan ayah dan saudara-saudara Li Monyang adalah berdagang. Dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari, mereka terkena badai di tengah laut. Ketika itu, Li Monyang sedang tertidur. Tetapi karena memiliki kesaktian dan kekuatan spiritual yang tinggi, badan halusnya dapat menolong orang tua dan kakaknya yang sedang melaut. Li Monyang berhasil menolong ayahnya. Jadi di dalam tubuh halusnya itu, Li Monyang membantu ayahnya ini yang sedang timbul tenggelam di lautan, menariknya ke perahu. Dalam kondisi tertidur tersebut, rupanya badan Li Monyang ini bergerak tangannya ke sana kemari, sehingga ibunya melihat apakah anaknya bermimpi buruk. Akhirnya ibunya membangunkan Li Monyang. Pada saat itu Li Monyang terbangun dan dia mengatakan kepada ibunya, "Mengapa saya dibangunkan? Saya tidak bisa menolong kakak." Ibunya tidak mengerti apa yang dimaksud perkataan Li Monyang ini. Tetapi 3 hari kemudian, ayahnya pulang tanpa kakaknya. Dengan menangis, ayahnya menceritakan kejadian diserang badai di tengah laut. Dan kemudian tiba-tiba datang seorang gadis berjubah merah, melayang dan menolongnya dari tenggelam di laut. Tetapi pada saat gadis berjubah merah itu menolong kakaknya atau menolong anaknya, tiba-tiba gadis berjubah merah itu menghilang, sehingga anaknya tenggelam. Akhirnya orang tua Li Monyang menyadari bahwa gadis yang berjubah merah itu adalah Li Monyang yang menolong dengan badan halusnya, tetapi hanya bisa menolong ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, apakah Anda sudah memiliki seorang gadis?
Apakah anak gadis Anda cantik dan sudah berusia cukup? Apa yang Anda lakukan untuk anak gadis Anda? Tentunya Anda akan mencarikan jodoh untuk anak gadis Anda. Dan akan banyak orang yang juga melamar anak gadis Anda. Demikian juga halnya dengan Moniang. Karena kecantikannya, banyak pemuda-pemuda, bahkan bangsawan yang tertarik untuk melamarnya menjadi istri. Banyak sekali ajuan lamaran untuk menikahi Li Moniang. Tetapi Moniang semua menolak lamaran tersebut. Karena dia bertekad, dia tidak akan menikah. Dia akan mencapai moksa atau syutao. Pada usia 28 tahun, tanggal 16 bulan 2 Imlek atau Jigwe Caplak tahun 987 Masehi. Pada masa itu adalah masa pemerintahan Kaisar Taichung tahun Yongxi keempat. Moniang meminta ibunya untuk merias dia secantik mungkin. Kemudian Moniang duduk di kursi dengan anggun setelah dirias. Riasannya sangat luar biasa. Dia mengenakan jubah merah, duduk di kursi, dan tidak lama kemudian matanya tertutup. Beliau seperti bermeditasi. Ibunya heran, saudara-saudara, ibu bapak sekalian. Tiba-tiba tercium wangi harum memenuhi ruangannya, lalu menyebar keluar rumah sampai beberapa kilometer dari rumahnya. Hal ini menyebabkan penduduk berdatangan untuk mencari asal daripada wangi tersebut, dan akhirnya mereka sampai di rumah Li Moniang. Di langit terlihat turun serombongan para dewa-dewi ke rumah Moniang. Kemudian tampak Li Moniang ini dipapa atau dikawal oleh 2 orang dewi naik ke kereta naga lalu terbang ke angkasa. Terlihat awan warna-warni meliputi Pulau Meichou pada saat itu. Di angkasa terdengar musik merdu dan terlihat Moniang perlahan menaiki kereta naga lalu terus naik ke angkasa dan beliau dinobatkan sebagai dewi. Bapak Ibu saudara-saudari sedang, setahun kemudian penduduk dengan tulus hati mendirikan sebuah kelenteng untuk menghormati Moniang diangkat ke surga. Kelenteng yang didirikan di Pulau Meichou ini merupakan kelenteng pertama pemujaan kepada Tien Sang Semu atau Macopo. Ini adalah kelenteng yang ada sampai saat ini. Di zaman dinasti Song, perdagangan maritim dari provinsi Fujian sangat berkembang. Para pedagang selalu memohon perlindungan daripada Machu jika mereka ingin berlayar berdagang. Karena mereka meyakini jika mereka berdoa atau sembahyang memohon kepada Machu, maka perjalanan laut mereka akan diberikan perjalanan yang baik, dijauhkan daripada badai. Mereka membuat altar Machu di kapal-kapal dagang mereka untuk mereka sembahyang. Banyak sekali kisah-kisah yang bermunculan tentang Machu yang memberi pertolongan kepada para pelaut ini. Pada tahun 1122, Kaisar Song Huichong mengutus seseorang menteri bernama Lu Yunti ke negeri Kaoli. Negeri Kaoli saat ini dikenal dengan nama Korea. Dalam perjalanan rombongan ke negeri Kaoli,
rombongan mereka dihantam badai yang sangat besar. Dari 8 perahu, 7 perahu tenggelam. Tetapi hanya kapal Lu Yunti tersebut yang tidak tenggelam. Mengapa? Rupanya salah satu anak buah daripada kapal tersebut berasal dari Fujian, dan dia memiliki keyakinan bersembayang kepada Machu. Pada saat terjadi badai, dia kemudian memohon kepada Machu agar bisa diselamatkan dari badai yang sangat besar tersebut. Dan terjadilah kekuatan gaib, kapal tersebut tidak tenggelam walaupun terkena badai. Lu Yunti kemudian melaporkan kejadian ini kepada Kaisar Song Huichong. Sebagai penghormatan kepada Machu, Kaisar Song Huichong tahun 1155 menganugerahkan atau memberi gelar kepada Machu dengan gelar Sun Ce Furen atau Nyonya Agung yang memberi pertolongan yang sangat dibutuhkan. Kaisar kemudian menulis dengan tangannya sendiri tulisan Sun Ce di sebuah papan, dan kemudian dipasang tulisan ini di kelenteng tempat di mana Machu dihormati di Pulau Meichou. Sejak saat itu, penghormatan kepada Machu mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Sejak dinasti Song, penghormatan kepada Machu menyebar ke seluruh kota-kota utama seperti Yantai, Tianjin, Shanghai, Hangzhou, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Macau, dan lain-lain. Bahkan menyebar sampai ke berbagai negara di luar Tiongkok, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Pada zaman dinasti Ming, seorang laksamana terkenal, yaitu Cheng He, atau kita kenal dengan Cheng Ho, yang kita kenal juga dengan sebutan Sanpo Taren atau Sanpo Taijin, juga mengalami pengalaman ditolong oleh Machu pada saat menghadapi badai di lautan. Pada saat itu kapal-kapal tercerai-berai. Walaupun Laksamana Cheng Ho adalah seorang Muslim, tetapi dia juga menghormati Machu. Anak buahnya, Wang Qinghong, bersembayang kepada Machu pada saat badai tersebut, memohon pertolongan Machu untuk armada mereka yang ribuan agar terhindar dari bencana badai. Pada saat genting itu terjadi, saudara-saudara, ibu bapak, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan berjubah merah, berdiri di anjungan kapal sambil membawa lentera merah, dan sekali bentakan, tenang, gelombang dan air langsung reda. Laksamana Cheng Ho dan anak buahnya semua bersujud, memberi hormat dan bertanya, siapakah dia? Wanita itu hanya berkata bahwa dia adalah Tian Ho yang diutus oleh Iwang Sangti atau dikenal dengan Giok Hong Xiang Te untuk menyelamatkan armada mereka. Lalu Machu meninggalkan perahu utama atau perahu induk dan lenyap, tetapi lentera yang dibawanya itu tetap tergantung di tiang utama kapal induk daripada Laksamana Cheng Ho. Sejak itu, ibu bapak, saudara-saudari sedharma, Laksamana Cheng Ho selalu memakai lentera merah sebagai alat komunikasi di perahu utama dengan perahu-perahu yang lainnya,
Sehingga pada saat malam atau terjadi kabut atau terjadi badai, kapal-kapal mereka tidak tercerai-berai karena mereka bisa melihat lentera merah di kapal induk tersebut. Gelar Tianfei dianugerahkan kepada Machu pada zaman dinasti Ming ini. Tahun 1417, Kaisar Yongli memberikan gelar Tianshan Semu kepada Machu. Sejak saat itu, gelar tersebut dipakai untuk penyebutan Machu atau Limoniang, yaitu Tianshan Semu atau Machopo. Pada zaman dinasti Qing, Kaisar Kangxi memberi gelar juga kepada Tianshan Semu dengan gelar Tianhou atau Permaisuri Langit. Karena Kaisar Kangxi pernah sekali mendapat pertolongan dari Machu juga pada saat dia berlayar menuju Taiwan. Pada saat itu kapalnya diserang badai dan ditolong oleh Tianshan Semu. Dari zaman dinasti Song sampai dinasti Qing, kurang lebih terdapat 28 kehormatan kepada Machu yang diberikan kepada beliau. Antara lain, Furen, Nyonya Agung, Tianhou atau Tianfei, Permaisuri Surgawi, Tianshan Semu, Ibunda Suci dari Langit, Machupo atau Machopo, Ibunda Machu. Machu adalah Senming atau Sinbeng yang memiliki gelar yang paling banyak, saudara-saudara ibu bapak. Jadi kalau gelar Anda baru S1, S2 atau S3 atau memiliki gelar yang berentet sekalipun, masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Machu atau Machopo. Tianshan Semu juga banyak dihormati di Indonesia. Hampir semua kelenteng di pantai utara Jawa terdapat altar Tianshan Semu. Beberapa kelenteng yang menghormati Tianshan Semu atau Machopo sebagai altar utamanya antara lain Kelenteng Chu An Kiong di Lasem, Kelenteng Pao Sian Lim Kong di Sumeneb, Kelenteng Macho di Rembang, Kelenteng Machu di Tuban, Kelenteng Chow Fu Miao di Denpasar, Bali, Kelenteng Tiga Dewa di Pontianak, Kelenteng Ma Chou Keng di Kuburaya, Kalimantan Barat, Kelenteng Chu Hui Kiong di Kediri, Kelenteng Chong Hok Kiong di Sidoarjo, Kelenteng Ban Hin Kiong di Manado, Kelenteng Kim Hin Kiong di Gresik, Kelenteng Tianhou Kiong Machopo atau Wihara Dewi Samudra di Bandengan Selatan, Jakarta Barat, Kelenteng Tianhou Kong di Makassar, dan banyak kelenteng-kelenteng lainnya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, demikianlah riwayat daripada Tianshan Semu ini atau Machopo ini. Mudah-mudahan dari riwayat Machopo ini kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral bahwa semasa hidup kita harus banyak melakukan perbuatan baik yang akan menyebabkan kita bisa terlahir kembali nanti di alam surga. Yakinlah, Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu membimbing, melindungi, dan memberkahi kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang membuka hati dan pikirannya dalam mendengarkan Dharma yang mulia ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.